Yesus adalah Raja sejati. Yesus adalah Raja semesta alam. Dia sungguh adalah Raja. Dia pemimpin, Raja yang merajai kerajaan Allah. Sebagai pemimpin, sebagai Raja, visi Yesus itu secara sederhana bisa dikatakan visinya adalah kerajaan Allah. Ya, kita tahu seorang pemimpin sebagai pemimpin yang baik harus punya visi. Dan visi Yesus sebagai pemimpin adalah kerajaan Allah. Dan misinya sebagai pemimpin, sebagai raja itu adalah menghadirkan kerajaan Allah itu. Tapi pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bisa dipahami sebagai pemerintahan Allah yang telah memasuki zaman kita ini melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya untuk kedua kali. Minggu lalu bacaan Injil kita bicara tentang waktunya sudah dekat. Kerajaan Allah itu akan datang, sudah dekat, tidak segera, tapi dia sudah dekat, sudah datang. Dan kehadiran Yesus sudah menunjukkan, menyatakan, membawa serta kehadiran kerajaan Allah itu. Tetapi kesempurnaannya, penyempurnaannya akan terjadi pada saat kedatangannya yang kedua. Tetapi kapan kedatangannya yang kedua itu? Minggu lalu juga dikatakan tidak ada orang yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kerajaan Allah yang akan datang itu merupakan sesuatu rahasia dan tidak diketahui kepastian waktunya. Dan ketika kita membicarakan tentang kerajaan itu, kerajaan Allah itu, kehadiran kerajaan Allah itu, tentu tidak bisa terlepas dari misi teriologi, misi kehadiran Allah itu sendiri, misi kehadiran Yesus sendiri, yakni untuk menyelamatkan kita manusia dari perbudakan dosa. Dan meskipun sekarang Yesus sudah pergi kepada Bapa, tetapi karena dia sudah memiliki pengikut-pengikutnya, yaitu gereja, maka misi itu untuk menghadirkan keselamatan Allah itu terus dijalankan oleh kita, oleh pengikutnya, oleh gereja. Gereja bukanlah kerajaan Allah itu, tetapi gereja memainkan peran untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Gereja memainkan peran untuk membawa begitu banyak orang, ya, dia mengambil tugas Yesus untuk membawa begitu banyak orang kepada keselamatan. Yesus sungguh adalah Raja yang sejati, Raja yang benar-benar mengorbankan dirinya, mengorbankan segalanya supaya warganya mengalami keselamatan. Raja yang membiarkan dirinya dihina, diejek, bahkan tadi dalam bacaan Injil katakan digantung di kayu salib, yang membiarkan dirinya, lambungnya ditikam dengan tombak, yang membiarkan dirinya wafat supaya warganya mengalami keselamatan. Kita pantas bersyukur atas Raja kita ini. Kita pantas bersyukur atas Tuhan kita. Tetapi
Ternyata di sana dalam bacaan yang kita dengarkan juga tadi, apa yang dilakonkan oleh penjahat yang satu yang mohon kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan daku jika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-samaku di Firdaus. Ternyata untuk menjadi warga kerajaan Allah itu punya juga tuntutan-tuntutan, ada syarat-syaratnya. Rupanya kalau kita baca bacaan ini atau membayangkan tentang kerajaan Allah di mana Allah sungguh meraja, itu tidak ada lagi orang yang berdosa di sana, tidak ada lagi penjahat di sana. Kerajaan Allah itu rupanya penghuninya hanyalah orang-orang yang baik, para malaikat, orang-orang kudus, orang-orang pilihan. Kita juga bisa menjadi warga kerajaan Allah itu kalau syarat-syarat antara lain misalnya seperti yang dibuat oleh penjahat itu. Syaratnya adalah pertobatan. Dia bertobat ketika tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Dia malah menegur temannya yang masih mengejek. Dan dia sadar dia bersalah. Dan dia bertobat. Dan justru karena itu, karena pertobatan itu Yesus bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Tetapi juga bisa syaratnya yang lain, kita masih ingat itu sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang hidup miskin di hadapan Allah. Ternyata juga untuk masuk menjadi warga kerajaan Allah itu pentinglah hidup miskin, hidup sederhana, hidup dengan kerendahan hati, sikap selalu rendah hati. Maka pesan hari ini, kalau kita mau supaya Yesus sungguh menjadi raja atas kita, baik sekarang maupun nanti pada kedatangannya yang kedua itu, baiklah kalau kita membangun sikap hidup miskin di hadapannya. Sekali lagi, miskin itu berarti tergantung kepadanya, hanya mengandalkan dia saja, rendah hati. Tetapi juga ketika ada pemuda yang datang tanya kepada Yesus itu, apa yang harus kuperbuat supaya aku boleh masuk ke dalam kerajaan Allah? Bilang, jualah segala harta milikmu dan sebelah-belah segala macam itu, dan datang ikutilah saya. Hidup miskin, hidup berpasrah, hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Tetapi juga ada syarat lain. Antara lain juga misalnya ketika orang bertanya tentang mana hukum yang pertama dan terutama, hukum yang terbesar itu, dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwa ragamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mau supaya kita menjadi warga kerajaan Allah itu, syaratnya adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan akan mengalami kerajaan Allah, akan menjadi warga kerajaan Allah. Ketika saya telanjang, kamu memberi saya pakaian. Ketika saya sakit, kamu menjenguk saya. Ketika saya lapar, kamu memberi saya makan. Ketika saya haus, kamu memberi saya minum. Hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam empati, solidaritas dengan orang lain menjadi syarat juga, barangkali menjadi standar juga kita boleh masuk menjadi warga kerajaan Allah. Dan tentu syarat-syarat lain lagi yang bisa kita urutkan dalam litani. Intinya adalah kalau kita mau supaya Tuhan sungguh menjadi raja, Yesus sungguh menjadi raja bagi kita saat ini maupun nanti, tampillah menjadi saksi Dia. Hiduplah, bangunlah hidup itu dengan takut akan Dia, bersandar pada Dia, andalkan Dia saja, kasihi Dia dengan segenap akal budi, seluruh jiwa raga,
tapi juga kasihilah sesamamu manusia yang lain. Hidup miskin di hadapannya dan bertobatlah, seperti karena kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini. Kita jadikan Tuhan kita, Yesus, sungguh sebagai Raja kita saat ini, saat pesyarah di dunia ini. Kita membiarkan diri kita dipimpin olehnya, supaya kerajaan Allah itu nanti menjadi bagian atau juga menjadi pengalaman kita setelah pesyarahan hidup kita di dunia ini berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.